Halo fans militer Indonesia, apa kabar? Jumpa lagi dengan channel Fans Militer ID, channel yang akan mengupas dunia militer dan pertahanan. Pada video kali ini, Mimin akan membahas mengenai penguatan militer Australia dalam 10 tahun terakhir. Mengapa penguatan militer Australia ini penting untuk dicermati Indonesia? Tujuan apa saja yang hendak dicapai Australia serta dampaknya bagi Indonesia? Serta apa saja yang sudah dilakukan dan akan dilakukan untuk memodernisasi militer Australia? Oke, mari kita tonton bersama videonya, Mas Bro. Tujuan utama dari penguatan militer Australia adalah untuk menandingi hegemoni militer China, terutama di Laut Cina Selatan dan Pasifik Selatan. Di samping itu, sebenarnya Australia sendiri terlihat mempunyai ambisi untuk menjadikan negara superpower di belahan bumi selatan. Ambisi Australia ini tidak hanya diwujudkan dengan memodernisasi alutsistanya saja, tetapi juga membentuk aliansi militer bersama Inggris dan Amerika melalui AUKUS. Pergerakan penguatan militer Australia ini tentunya akan sangat berdampak bagi Indonesia karena letak kita yang berada di tengah-tengah antara Australia dan China. Dan bahkan Indonesia mempunyai jalur alur laut atau ALKI yang bisa dilewati kapal-kapal Cina maupun Australia. Di samping itu, politik luar negeri negara kanguru ini lebih mencerminkan politik orang kulit putih atau Eropa, sehingga cenderung kurang bersahabat dengan Indonesia. Contohnya ketika terjadi jajak pendapat di tim-tim tahun 1999, media massa Australia banyak yang mempropagandakan pelanggaran hak asasi manusia di tim-tim. Setali tiga uang, militernya juga melakukan aksi-aksi spionase di tim-tim, sehingga pada puncaknya terjadi baku tembak antara pasukan Brimob dan Intervet PBB yang tak lain adalah militer Australia. Sebelum dilanjut videonya, jangan lupa like, subscribe, dan komennya ya Mas Bro. Oke, lalu apa saja penguatan dan modernisasi militer Australia dalam 10 tahun terakhir? Yang pertama yaitu akuisisi landing helikopter Dock Canberra Class yang didasarkan pada kapal Spanyol Juan Carlos I. Kapal Canberra Class terdiri dari dua kapal yaitu HMAS Canberra dan HMAS Adelaide, merupakan kapal yang dioperasikan Australian Navy dengan bobot 27.500 ton dan dengan panjang 230 meter. Merupakan kapal dengan tonase terbesar yang dioperasikan Australian Navy. Kapal ini mampu membawa 4 kapal pendarat, 110 lebih kendaraan militer, 358 personil, dan 8-18 helikopter. Dan di masa depan bisa jadi kapal ini menjadi kapal induk yang akan membawa pesawat tempur F-35B yang mempunyai kemampuan vertical take off and landing. LHD Canberra Class masuk layanan dalam Angkatan Laut Australia pada tahun 2014. Yang kedua adalah akuisisi destroyer Hobart Class, dibangun berdasarkan fregat Alvaro de Bazan Class yang didesain oleh galangan kapal Navantia Spanyol. Mempunyai bobot 7.000 ton dengan panjang 147 meter dan ditenagai dengan propulsi combine diesel or gas, sehingga mempunyai kecepatan maksimum di atas 28 knot. Kapal ini menggunakan sistem pertempuran Aegis seperti destroyer Amerika Erlegsburg Class. Pada sektor persenjataan, kapal ini dilengkapi dengan vertical launch system Mark 41 yang mampu membawa atau meluncurkan standar misil 2 dan Envalvot Sea Sparrow misil untuk pertempuran udara. Untuk pertempuran anti kapal, kapal ini menggunakan rudal Harpoon yang sudah sangat terkenal dan battle proven. Selain itu, kapal ini juga dilengkapi dengan Eurotop MU-90 torpedo untuk melakukan perang anti kapal selam. Hobart Class terdiri dari 3 kapal yaitu HMAS Hobart, HMAS Brisbane, dan HMAS Sydney dan mulai beroperasi tahun 2015.
Dengan jangkauan lebih dari 5.000 nautical mil atau 9.300 km, kapal ini bisa mewujudkan Australia sebagai Blue Water Navy. Yang ketiga yaitu rencana akuisisi kapal selam nuklir oleh Australia. Semula Australia hanya ingin menggantikan kapal selam Colin kelasnya yang merupakan kapal selam AIP pertama dari Swedia dengan Barracuda kelas buatan Prancis. Namun pembelian kapal selam dari Naval Group Prancis ini akhirnya dibatalkan dengan seiring ditandatanganinya Fakta Keamanan antara Australia, Inggris, dan Amerika dalam Agustus. Australia kemudian menaikkan level kapal selamnya dari kapal selam konvensional menjadi kapal selam bertenaga nuklir. Meski untuk mengoperasikannya butuh waktu yang masih lama. Yang keempat yaitu pembelian 100 F-35A di bawah proyek Air 6000 untuk menggantikan Hornet dan Super Hornet yang mulai menua. Merupakan pesawat siluman multifungsi atau Stealth Multi-Role Combat Aircraft. Pesawat ini buatan Lockheed Martin bekerja sama dengan Northrop Grumman dan BAE Systems serta partner luar negeri lainnya. Misi yang bisa dijalankan pesawat ini adalah sebagai Air Superiority and Strike Mission, Electronic Warfare, Intelligence Surveillance and Recognition. Yang kelima yaitu pengadaan pesawat intai atau mata-mata melalui proyek Air 7000. Proyek ini akan menggantikan P-3 Orion sebagai pesawat intai maritim yang sudah mulai menua dan akan digantikan oleh MQ-4C Global Hawk sebanyak 7 unit serta 8 Boeing P-8 Poseidon. Demikian tadi penguatan militer Australia dalam 10 tahun terakhir. Bagaimana militer Indonesia menanggapinya? Silahkan adu jotos di kolom komentar.